Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dimanapun kalian berada, saya doakan rezekinya dilancarkan dan selalu aktivitasnya selalu dilancarkan. Di malam ini lagi-lagi saya kedatangan Honda Genio yang tahun pengeluaran 2023 dengan kendala ketika motor ini dihidupkan, ketika kita tarik tuas gas, motor ini tiba-tiba langsung berebet dan mengeluarkan asap putih. Motor ini kata pemiliknya sudah rutin mengganti oli, tapi ketika dipakai oleh pemiliknya, tiba-tiba langsung motor ini langsung berebet dan mengeluarkan asap putih. Untuk memastikan sesuai keluhan dari pemiliknya dan kemudian coba kita hidupkan. Dan perhatikan ketika motor berebet seperti ini, kita fokus di lampu indikatornya terlebih dahulu. Ketika lampu indikator ini menunjukkan ada kedipan, berarti motor itu yang jadi permasalahan di bagian dari injeksinya. Pelajari kode injeksi yang di lampu dari indikator dari Honda itu untuk memastikan keluhan dari pemiliknya dan kemudian coba kita hidupkan. Seperti ini, motor ini hidup dengan normal. Tapi ketika kita tarik tuas gas seperti ini, motor langsung mati. Seperti ini, sekali lagi kita hidupkan. Kita fokus di bagian mesinnya ketika motor ini kita tarik tuas gas. Berebet seperti ini dan motor ini mengeluarkan asap putih. Jika ada teman-teman mengalami motornya seperti ini, simak video ini. Video ini akan kita spill pembongkaran awal agar teman-teman bisa mengetahui permasalahan di motor konsumennya atau motornya sendiri. Lanjut saja, sebelum kita membongkar di bagian dari mesinnya untuk pengecekan di bagian motor ini berasap, kita akan cek di bagian dari tekanan fuel pumpnya. Sebelum kita pengecekan di bagian dari tekanan fuel pumpnya, saya jelaskan tekanan normal dari Honda Genio ini berada di 42 PSI. Ketika saya colokkan di bagian dari tekanan fuel pumpnya, tekanan fuel pumpnya menunjukkan di 42 PSI, berarti tekanan normal ini, tekanan dari motor ini masih dalam keadaan normal. Untuk mempercepat waktu, kita akan cek di bagian dari tekanan fuel pumpnya. Ketika tekanan fuel pumpnya masih dalam keadaan normal, kita akan cek di bagian dari busi dan di bagian dari injektornya. Biasa permasalahan ini ketika tekanan normal di bagian dari tekanan injeksinya 42 PSI tapi motor itu masih berebet, cek di bagian dari busi atau kepala businya dan kemudian di bagian injektor dan sensor TPS-nya. Jadi ketika teman-teman membongkar sendiri di rumah, cara membuka di bagian dari klem dari Honda itu, di bagian tengahnya ini dipencet ke dalam seperti ini dan kemudian ditarik seperti ini. Terbuka seperti itu dan kemudian kita akan cek di bagian dari tekanan fuel pumpnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita posisikan kunci kontak dalam keadaan on. Pastikan ketika pengecekan seperti ini, cek di bagian akinya masih dalam keadaan normal. Seperti itu. Jangan pengecekan di bagian dari tekanan fuel pumpnya seperti ini, aki dalam keadaan tekanan 5 volt. Pastikan aki itu dalam keadaan 12 volt. Coba kita perhatikan, kita posisi kunci kontak dalam keadaan on. Seperti itu yang saya jelaskan tadi, kita fokus. Kunci kontak on. Kunci kontak. Off lagi. Kunci kontak. Kemudian coba kita hidupkan. Seperti itu, tekanan berada di 42 PSI. Berarti di bagian dari fuel pump atau rotaknya ini masih dalam keadaan normal. Tapi ketika kita tarik tuas gas seperti ini, motor berebet.
untuk mempercepat waktu lagi, kita akan buka di bagian dari joknya ini. Kita akan cek di bagian dari kepala businya dan di bagian kondisi businya. Dan ketika motornya teman-teman seperti mengalami rebet seperti itu, cek di bagian dari kuningan yang ada di kepala businya itu. Biasa di bagian dari kuningan yang sana sudah omlak, mengakibatkan motor ketika dihidupkan, strom yang dikeluarkan dari coil itu yang masuk ke busi itu yang tidak stabil. Seperti itu. Dan kemudian kita akan cek di bagian dari kondisi businya. Apa ya? Kita fokus. Ketika saya membuka di bagian dari businya ini langsung berminyak seperti ini. Kemungkinan di bagian dari ruang bakarnya ini dipenuhi oli yang diakibatkan tadi ketika kita hidupkan motor ini mengeluarkan asap putih. Kemudian kita akan cek di bagian dari strom yang dikeluarkan dari businya ini. Kita fokus, kita matikan pencahayaannya agar strom yang dikeluarkan dari businya ini bisa terlihat jelas. Jadi seperti itu. Terkadang kita memencet elektrik starter, biasa strom yang dikeluarkan dari busi terkadang ada dan terkadang juga hilang. Sekali lagi. Seperti itu, tidak mengeluarkan percikan. Nah, itu mengeluarkan percikan lagi. Apa permasalahannya? Kita akan cek di bagian dari kondisi akinya dan di bagian dari sikrin-sikrinnya juga harus kita cek. Sekali lagi kita hidupkan. Jadi seperti itu, percikan yang dikeluarkan dari businya ini terkadang ada juga dan terkadang juga hilang. Kemudian kita akan cek di bagian dari kepala businya. Kita menguji stromnya ini tanpa menggunakan kepala busi. Tanggal. Kemudian kita cek tanpa menggunakan kepala busi. Kita matikan pencahayaannya. Jadi seperti itu, ketika kita tidak menggunakan kepala busi, percikan api yang dikeluarkan dari kuilnya ini masih dalam keadaan normal. Yang jadi permasalahan itu di bagian dari kepala
businya ini ada kebocoran arus. Kita akan ganti dengan yang baru dan kemudian kita akan cek kembali permasalahan percikan api yang dikeluarkan dari businya. Halo. Mana kakak Pita? Kemudian kita akan uji kembali setelah kita mengganti di bagian kepala businya. Kita matikan pencahayaannya. Jadi seperti itu. Api yang dikeluarkan dari businya ini sudah normal setelah kita mengganti di bagian dari kepala businya. Kemudian akan kita pasang kembali di bagian mesinnya ini dan kemudian kita uji kembali apakah ketika kita mengganti di bagian dari kepala businya ini masih gejala brebet atau tidak. Kemudian setelah kita mengganti di bagian businya dan kemudian coba kita hidupkan kembali. Kita fokus. Motor masih brebet juga dan kemudian kita akan cek di bagian dari filter udaranya ini. Jadi seperti ini kondisi dari filter udaranya. Jadi kita sudah cek di bagian dari tekanan full pumpnya itu berada di 42 PSI dan kemudian kita juga mendapatkan di bagian dari kepala businya itu ketika kita elektrik starter terkadang strom dari yang dikeluarkan dari api kuilnya itu terkadang ada dan terkadang hilang juga. Yang jadi permasalahan juga di kepala businya yang sudah bocor arus. Dan setelah itu kita akan cek di bagian dari kondisi injektornya dan di kondisi di bagian sensor dari TPS-nya. Karena motor ini mengalami brebet, ketika motor mengalami brebet seperti ini, cek di bagian dari tekanan full pumpnya dan di bagian dari kepala businya. Dan kemudian cek juga di bagian dari kondisi injektornya. Seperti itu ketika teman-teman mengalami motornya brebet seperti ini. Lanjut saja. Kita akan proses pembongkaran terlebih dahulu dan kita akan cek juga apa penyebab motor ini mengeluarkan asap putih ketika motor ini dihidupkan. Untuk mempercepat waktu, kita akan pisahkan antara rangka dan mesinnya terlebih dahulu. Jadi, ketika teman-teman membongkar sendiri di rumah, ada perbedaan antara bit FI dan bit karbu dan di bagian bit yang tahun pengeluaran 2022 seperti itu. Ketika memisahkan antara rangka dan mesinnya ini bukan di bagian dari bawah ini yang harus dikendorkan. Kendorkan kedua baut ini dan di bagian baut yang ada di sini. Untuk memisahkan rangka dan mesinnya dan di bagian dari subbreaker belakang pun harus dibuka. Dan kemudian kita akan buka terlebih dahulu dan akan kita pisahkan antara rangka dan mesinnya. Kemari.
Jadi kita sudah pisahkan antara rangka dan mesinnya. Di video ini saya akan spill apa penyebab dari motor ini yang mengeluarkan asap putih, bukan penyebab motor tadi yang berebet. Orang banyak telepon bos. Kita fokus lebih dekat. Jadi kita spill seperti ini. Di bagian dari ring pistonnya ini juga tidak ada baret, tapi mengapa di bagian dari knalpotnya itu mengeluarkan asap? Jadi ada senior penonton ini, mohon pencerahannya. Motor ini dipakai tiba-tiba mengeluarkan asap putih, tapi ketika kita mengecek di bagian antara blok dengan pistonnya ini masih dalam keadaan normal, tapi motor itu juga dalam keadaan berebet. Jadi kita sudah spill di bagian dari blok dengan pistonnya dalam keadaan normal, tidak ada yang baret. Lanjut, kita akan membuka di bagian dari ring pistonnya dan akan kita ukur di bagian bloknya. Kita buka terlebih dahulu di bagian dari ring-ring yang ada di pistonnya, dan kemudian kita akan ukur di bagian bloknya.
Jadi seperti ini, dan kemudian kita akan membuka di bagian ring-ringnya semua ini karena akan kita ukur di bagian bloknya ini. Ketika ini sudah jatuh di bagian bloknya, kita akan mengkorter di bagian dari bloknya ini. Jadi seperti ini. Bukan, yang ini tisu. Dan kemudian kita akan cek di bagian bloknya. Jadi seperti itu. Ring pistonnya ini sudah jatuh seperti ini. Sedangkan di bagian dari blok dengan pistonnya itu tidak ada yang baret, tapi kehausan itu berada di bagian bloknya ini. Blok ini akan kita korter dan akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya. Jadi permasalahan utama kita ketemukan di bagian dari blok pistonnya ini yang sudah haus, dan di bagian bloknya ini akan kita korter. Dan permasalahan di motor brebet itu kita belum temukan karena kita menormalkan dulu di bagian dari kondisi mesinnya, dan akan kita cari penyebab dari motor yang brebet itu. Jadi jika ada saran tentang motor yang brebet tadi, mohon lempar ke kolom komentar dan berikan saya saran agar dari pengalaman saya bisa saya kembangkan di video-video selanjutnya. Sampai di sini tutorial dari saya cara mengatasi permasalahan di motor yang Genio yang berasap putih. Sampai di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.